Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, Om dan Tante, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah online hari ini. Bila siapkan hati kita tinggikan Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
angkat tanganmu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin. Kau Rajaku, Rajaku, yang bertakhta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ibadah kita pada pagi hari ini, pada Minggu Palem, mengingat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Yohanes, pasal ke-12, ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan. Boleh merayakan Minggu Palem, mengingat Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, Raja yang membawa keselamatan, memasuki Yerusalem, memproklamirkan kemenangannya sebelum dia naik ke atas kayu salib, mati menanggung dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk kerendahan hatimu, kelemah lembutanmu, untuk pengorbananmu bagi kami sekalian. Beri kami kesadaran senantiasa, supaya hati kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, segala perkara. Kami tahu Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang tahu satu demi satu. Firman-Mu berkata, barang siapa yang mengaku dosa, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kami dan melupakan segala kesalahan kami, dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut yang dalam. Kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang maha hadir. Kau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah online ini, dalam kesendirian kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Engkau bersama dengan kami. Itu sebabnya kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, melalui seluruh acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Sehingga nama-Mu ditinggikan, dan Kau berjanji lewat ibadah seperti inilah berkat-berkat-Mu dicurahkan. Kami berdoa syafaat ya Tuhan secara khusus untuk keluarga Linda Gunawan. Engkau menghibur dia dan seluruh keluarga di sini, dan juga keluarga di Indonesia karena kepulangan ayahnya ke rumah Bapa. Beri kekuatan ekstra melalui kejadian ini. Keluarga yang sudah mengenal Tuhan lebih setia kepada Tuhan. Keluarga yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara Tuhan mereka tahu hidup itu singkat dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Abang ipar Sebi, Niko. Ya Tuhan, 2 April mendatang akan dioperasi otaknya. Tuhan menjamah dia. Kami minta dengan sakti dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati dokter, nurse, peralatan, semua obat yang dipakai sehingga operasi berjalan sukses Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan. Kami berdoa untuk sepupunya Lilia, Titi ya Tuhan, yang ada benjolan di otaknya. Tuhan, Kau sendiri yang menjamah dia. Menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu, curahkan mujizat-Mu. Juga kami terus ya Tuhan, mendoakan Arthur Pala remaja kami. Dia membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Kau terus berkarya. Beri ketabahan, kekuatan iman menunggu karya Tuhan. Karena kami tahu tepat pada waktu Tuhan dia akan disembuhkan. Dan kelak dipakai oleh Tuhan dengan heran. Ya Tuhan, berkati semua yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang menghadapi berbagai macam persoalan, ya Tuhan, Kau buka jalan. Buka jalan yang terbaik sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami khusus berdoa IGNC reopen minggu depan. Paskah kami merayakan kebangkitan-Mu. Biarlah ya Tuhan beri kebangunan rohani kepada gereja-Mu. Berkati semua majelis aktivis yang mempersiapkan dengan baik reopen ini. Dan berkati semua jemaat Tuhan yang hadir diberikan kesehatan, kekuatan, kekompakan, kesehatian. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesembuhan, pemulihan yang Kau berikan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Didik dan ajar kami melupakan apa yang di belakang. Dan kami bersama-sama memandang ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kemenangan-Mu ya Tuhan, Kau menjanjikan kami juga memiliki kemenangan yang sama. Terima kasih Tuhan, ini keyakinan kami. Curahkan mujizat-Mu untuk gereja-Mu. Di tengah-tengah persoalan, pergumulan, tantangan, penderitaan dunia, mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Buat kami di sini, buat saudara family di Indonesia, buat pemulihan dunia Tuhan, Injil-Mu tetap disebarluaskan di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dulu Engkau melakukan mujizat, kini pun Engkau sanggup melakukan mujizat. Berkati anak-anak-Mu yang sedang berdoa dan bernyanyi, memohon mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan Yesus. Sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kedaulatan-Mu ya Tuhan, agar nama-Mu diceritakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Kami percaya hari ini Tuhan akan menyediakan berkat yang baru. Yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan. Amin saudara. Siapa yang percaya hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita? Silakan sudah bangkit berdiri bersama-sama dengan kami. Mari kita naikkan pujian. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of all, we raise you with our praise. Jesus, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of
worship fill the throne, and as we worship fill the throne, come Lord Jesus and take your place. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan sebagai Raja kami, sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji beri takhta-Mu. Sembah dan puji beri takhta-Mu. Sembah dan puji beri takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. And as we worship fill the throne, yes. And as we worship fill the throne, and as we worship fill the throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship fill the throne, and as we worship fill the throne, and as we worship fill the throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Dialah Tuhan dan Raja kita yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Kita ambil di Matius 21 ayat 6 sampai 11. Saya baca ayat yang ke-6, kemudian saudara berikutnya bergantian sampai ayat ke-11 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Sama-sama. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan dengan puji-pujian. Kita tinggikan Dia, karena Dialah Tuhan yang hebat, Dialah Tuhan yang dahsyat, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita,
namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Yeay, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih kuat saudara memuji Tuhan? Amin. Mari kita serukan namanya. Karena Dia, Tuhan kita maha besar. Tuhan kita maha kuasa. Dialah Yesus Tuhan namanya. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Raja di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus,
Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi suara. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Benar Tuhan, Kau Yesus Tuhan. Nama dan segala nama. Haleluya. Mari kita bersama membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Sekarang duduk saudara. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari Ibu Nina dan kawan-kawan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Ketika kita lemah, Yesus selalu menopang kita. Ketika kita jatuh, Dia yang mengangkat kita, memberikan kita kekuatan. Ketika kita sakit, Dia yang menjamah dan menyembuhkan kita. Dan segala penyakit kita telah ditanggung di atas kayu salib. Kita patut bersyukur dan mengasihi Dia yang terlebih dahulu telah mengasihi hidup kita. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta
Yesus ku pujikan, Yesus ku serahkan hidupku, Yesus ku sembahkan, Yesus ku cintakan, Yesus ku pujikan, Yesus ku serahkan hidupku, Yesus ku sembahkan, Yesus ku sembahkan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Angkat sama saudara, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah Ya Bapa di sorga, seperti lagu yang kami nyanyikan ini, dengan hati yang tulus kami berserah penuh kepadamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau lebih dulu mengasihi kami, berkorban bagi kami. Ajar kami belajar mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan kami. Siapkanlah hati pikiran kami dan telinga kami ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang mengurapinya. Ibarat rusa yang rindu akan air yang jernih, demikian kami rindu akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini ya Tuhan. Jadikan dia alat-Mu untuk menyampaikan berkat Tuhan bagi kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, berdoa bersyukur, memohon berkat Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih kawan-kawan. Thank you untuk pelayanannya. Silakan duduk, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ini kita akan memikirkan sebuah judul, yaitu Rajakanlah Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam surat Wahyu pasal 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Wahyu 17 ayat ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Pasal 19 ayat 6 sampai 7a. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Wahyu 19 ayat ke-16, demikian firman Tuhan. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita merayakan Minggu Palem atau Minggu Palma. Kita mengingat peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang banyak mengeluh-elukan dia sebagai Raja, Raja damai. Tapi Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai betina muda. Bagi orang dunia, ini adalah sebuah tanda kelemahan, tanda kekalahan dan tanda kegagalan. Tapi bagi Tuhan Yesus adalah sebuah lambang kerendahan hati dan simbol dari kesederhanaan dan cinta kasih yang membawa kemenangan yang sejati. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman pada abad 20, dia pernah mengatakan bahwa ajaran Yesus Kristus itu adalah sangat berbahaya bagi peradaban manusia. Kenapa? Karena ajaran cinta kasih, pengampunan, kelemah lembutan, kesederhanaan, semua itu membuat manusia bermental jadi lemah, jadi tak berdaya. Mental budak, dia katakan, hanya berhati pasrah dan gampang dihina orang, diejek orang, dan bahkan akan gagal total. Sebab itu Nietzsche menulis sebuah buku yang berjudul Teologi Allah Mati. Isinya buku itu mengejek kekristenan, menghina ajaran Tuhan Yesus. Bagi Nietzsche, kalau manusia mau berhasil, dia haruslah gagah berani, kuat, tangguh,
siap melawan siapa saja. Ibarat Superman yang tidak boleh mengalah, yang harus membabat semua musuh yang ada. Yang salah harus dihukum dengan keras. Dan tidak ada pengampunan. Kalau tidak mematikan, nanti akan dimatikan. Sebab itu supaya bisa hidup, yang lain mesti dimatikan. Sebab Allah sudah mati. Tidak usah pusing soal penghakiman. Nyatanya saudara, memang di dunia masa kini ada begitu banyak manusia yang mengikuti ajaran Nietzsche, bukan? Sadar atau tidak sadar, mengikuti falsafah Nietzsche yang keras. Yang tidak sungkan-sungkan mematikan orang lain, apalagi khususnya di dunia politik dan dunia bisnis. Saling menggigit, saling menyikut, saling menyikat, saling mematikan. Dan kalau mau sukses harus menghancurkan orang lain. Tetapi saudaraku, benarkah ajaran Nietzsche yang sedemikian? Benarkah filsafat Nietzsche bahwa orang yang mau sukses dan berhasil haruslah memiliki sifat karakter yang keras, tidak boleh mengalah dan harus mematikan lawannya atau musuhnya? Ternyata tidak, saudaraku. Hal itu terjadi terhadap Nietzsche sendiri. Pada usia 34 tahun, Nietzsche sakit berat. Dia mengalami sakit yang diduga adalah sifilis. Dan pada usia 44, 10 tahun setelah dia sakit berat, dia mengalami mental breakdown alias menjadi gila. Siapa yang merawat dia? Siapa yang menjaganya? Mamanya. Yang lemah lembut, yang rendah hati, yang penuh cinta kasih, merawat dia dengan sabar. Justru mamanya yang lemah lembut dan sabar itu lebih kuat, lebih tangguh, lebih benar, lebih berhasil. Dan dia sukses memelihara anaknya sendiri. Hingga Nietzsche meninggal pada usia 53 tahun. Contoh lain misalnya Napoleon Bonaparte. Saudara mungkin pernah dengar namanya. Dia ahli militer dan dia adalah kaisar Prancis pada tahun 1804 sampai 1815. Dia seorang yang jago berperang, tapi akhirnya dia kalah perang di Waterloo, Belgium. Itu adalah bagian dari United Kingdom, dari Nederland pada saat itu 1815. Di akhir hidupnya Napoleon yang cukup keras, yang cukup hebat berperang, yang memiliki senjata dan strategi perang yang ampuh, justru dia gagal. Dia sakit kanker perut sekitar 6 tahun. Dan sebelum Bonaparte meninggal dunia, dia melihat kepada gambar Tuhan Yesus yang disalibkan. Dan dia berkata, saya ingin menaklukkan dunia dengan kegagahan militer, dengan strategi perang, dengan kekuasaan, dengan kekerasan. Tapi saya gagal. Namun lihat orang itu yang tergantung di salib itu. Yesus Kristus, dia mengalahkan dunia dengan kelemah lembutan, dengan cinta kasih, dan dia berhasil. Oh, sebuah kesaksian yang sungguh-sungguh jujur, bukan? Yang memuji keberhasilan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus. Bukan dengan kegagahan, kekerasan, tapi dengan cinta kasih yang murni. Contoh lain misalnya Nero, Hitler yang ingin menang dan sukses dengan kekerasan dan kekejaman yang luar biasa. Akhirnya mereka dua-duanya gagal total. Hari ini saya yakin orang tua yang normal tidak akan menamakan anaknya Hitler atau Nero. Mungkin Napoleon masih ada. Dan saya yakin kalau hari ini saya tidak menyebut nama Friedrich Nietzsche, sebagian besar saudara mungkin tidak pernah mendengar namanya lagi. Hanya orang-orang tertentu saja yang membaca filsafatnya, membaca buku-bukunya. Saudaraku, ternyata filsafat dan ajaran Superman model Nietzsche
model Napoleon, model Hitler, model Nero, dan tokoh-tokoh lainnya yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan kekejaman. Semuanya gagal total. Manusia yang mengandalkan kuasa, mengandalkan kegagahan, mengandalkan kekuatan, kepintaran, kekayaan, kehebatan, dan kelicikan duniawi, pada akhirnya pasti akan gagal dan hancur. Saudara, apa yang dituliskan oleh Friedrich Nietzsche, teologi Allah mati, bahwa Allah sudah mati, itu gagal total, itu keliru, itu salah. Justru Nietzsche sendiri yang mati dengan kasihan dan mengenaskan. Tetapi Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati dan bangkit bagi kita, Dia adalah Raja Damai. Dia telah menunjukkan keberhasilan dan kemenangan. Dia memiliki nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus lebih dikenal, lebih terkenal sejak abad pertama hingga hari ini. Banyak orang percaya dan mengikuti Dia dan ajarannya. Yesus Kristus disebut dengan Raja segala raja dan Tuan segala Tuan. Itu yang dicatat tadi dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Bahwa anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang mau dikalahkan akhirnya justru jadi pemenang. Dan Dia disebut dengan Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Permisi tanya, apakah saudara ingin hidup berhasil dan berkemenangan? Ingat, jangan ikuti ajaran filsafat dunia ini, tetapi ikutilah ajaran Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai rajamu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara. Perhatikan janji firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 17b. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudaraku yang kekasih, siapa yang menjadi raja dalam hidup saudara? Siapa yang menjadi pemimpin dalam hidup saudara? Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup saudara? Apakah suamimu atau istrimu? Ataukah bintang film? Ataukah tokoh tertentu? Ataukah kekayaan yang paling berpengaruh? Kepintaran, kecantikan, kegagahan, atau obat bius yang mempengaruhi hidupmu, atau alkohol menguasai hidupmu, atau nafsu seksual, pornografi, perjudian, atau belenggu-belenggu lainnya. Ingat saudaraku, jika bukan Yesus Kristus yang menjadi raja dalam hidup saudara, yang menguasai dan memimpin hidup saudara, maka hidup saudara akan gagal dan hancur. Sebab itu tanggalkan semua berhala-berhala, tanggalkan semua ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu yang mengikat saudara, dan kembalilah kepada Yesus Kristus. Rajakanlah Kristus dalam hidupmu, maka saudara akan berhasil dan hidup berkemenangan. Apa artinya merajakan Yesus Kristus? Yang pertama, rajakanlah Kristus Yesus, artinya hidup menyembah Kristus. Kalau Yesus adalah raja, maka Dia patut, pantas, dan seharusnya menerima segala sujud, pujian, dan penyembahan dan hormat dari kita, bukan? Umatnya yang sudah dipanggil, dipilih, dan ditebus menjadi milik kepunyaannya. Wahyu pasal 19 ayat 6 berkata, seluruh penghuni sorga, jumlah yang sangat besar yang tak terhitung banyaknya, menyembah Tuhan dengan bersorak haleluya. Istilah haleluya artinya mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan yang maha kuasa itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dengan ayat 7a, firman Tuhan berkata, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia, Kristus yang adalah Raja segala raja.
Konteksnya apa saudara? Konteksnya adalah Rasul Yohanes melihat di sorga. Ada sejumlah besar yang tak terhitung banyaknya. Manusia-manusia yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Anak domba Allah yang telah menanggung seluruh hukuman dosa mereka. Yang telah ditebus menjadi milik kepunyaannya. Bersama-sama memuji, menyembah, bersorak-sorai, bersukacita untuk Tuhan Yesus. Dia layak menerima hormat pujian sebab dia adalah anak domba yang sudah menang, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis. Yesus Kristus telah menggenapkan keselamatan yang sejati bagi umat pilihannya. Puji nama Tuhan. Saya membaca statistik yang dibuat oleh Barna Group beberapa waktu yang lalu. Dia menanyakan kepada 1.003 orang yang mengaku Kristen, yang berusia 18 tahun ke atas, dan hasilnya ada 5 golongan yang menamakan diri Kristen. Yang A, golongan tak terikat. Jadi mereka tidak mau terikat dengan gereja. Itu jumlahnya 23%. Mereka tidak pernah ke gereja, 1 tahun belum tentu 1 kali, karena mereka tidak mau ada ikatan apa-apa dengan gereja. Dari golongan ini kemudian 19% mengaku membaca Alkitab, 62% mengaku masih berdoa kepada Tuhan, sebagian kecil mengaku membaca media religius. Lalu ditanya apakah sudah diselamatkan? Mereka menjawab enggak yakin. Jadi ada 23% enggak yakin dia selamat. Golongan B disebut golongan tengah. Di tengah-tengah itu 15%. Golongan ini mengaku ada sedikit ikatan dengan gereja, sedikit sekali. Paling tidak pernah datang 1 kali dalam 6 bulan. Golongan C adalah golongan persekutuan rumah. Itu jumlahnya 3%. Ini yang tidak pernah beribadah ke gereja, tapi suka sesekali datang ke persekutuan rumah tangga atau persekutuan di rumah-rumah. Golongan D disebut dengan golongan campuran, ini 3%. Mereka sesekali beribadah ke gereja dan sesekali ke persekutuan rumah, jadi campur-campur. Paling tidak setiap bulan ada hadir 1 kali. Lalu golongan E, golongan konvensional, 56%. Ini yang mengaku beribadah di gereja lokalnya dan hadir cukup rutin dan suka ikut program-program lain yang diadakan oleh gereja lokalnya. Nah, permisi tanya, saudara termasuk golongan yang mana? A, B, C, D, E, yang tidak mau terikat, yang sesekali datang sesekali tidak, campuran, ya, yang golongan tengah, atau golongan persekutuan rumah saja, atau saudara konvensional. Saudara termasuk yang mana? Saudaraku, saya rindu agar semua jemaat IGNC menjadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Hanya kalau benar-benar ada emergency, darurat, barulah absen. Sungguh aneh bukan bila ada orang yang mengaku Kristen tapi gak mau ada ikatan dengan gereja lokal. Ada orang yang mau masuk sorga tapi dia tidak mau berlatih untuk beribadah ketika masih ada di bumi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Aneh bukan? Saudara, kalau hari ini saudara mengaku merajakan Yesus Kristus, tapi dalam hidup saudara bukan mengutamakan Kristus. Saudara tidak meninggikan dia, saudara tidak mau menyembah dan memuji dia, dan saudara tidak mau mentaati firman-Nya, sungguh aneh bukan? Kalau kita bandingkan dengan Ibrani pasal 10 ayat 25, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tetapi justru haruslah semakin giat
dan saling menasihati, saling menguatkan, saling mengingatkan menjelang hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Kristus kedua kali sebagai Raja segala raja. Saya dikirimin cerita humor dari teman saya. Dia bilang konon di suatu hari Minggu, salah satu kasino di Las Vegas terjadi kebakaran besar. Ada 23 orang yang mati, salah satunya adalah orang Indonesia. Matinya di atas meja judi. Lalu ketika di alam baka, di pintu sorga, dia diwawancarai oleh malaikat. Dan malaikat bertanya, nama saudara siapa? Lalu dia menjawab, Jojon. Usia berapa? 37 tahun. Dari mana? Dari Jawa, Indonesia. Agamamu apa? Lalu Jojon bilang, Kristen. Malaikat bilang, jangan bercanda kamu ya. Agamamu apa? Ya benar malaikat, agamaku Kristen. Kamu itu jangan cengengesan begitu, kata malaikat. Masa orang Kristen matinya di kasino dan hari Minggu lagi? Ojo guyon kamu ya. Saudara, ini hanyalah cerita humor yang menyindir orang Kristen yang hari Minggu adanya di kasino, bukan ada di gereja. Izinkan saya bertanya saudara, setiap hari Minggu saudara ada di mana? Saudara beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan menjelang akhir zaman dan hari besok yang kita tidak bisa tebak, mungkin hari ini adalah hari terakhir kita di muka bumi ini. Saudara rindu gak beribadah di gereja Tuhan setiap hari Minggu? Memang saudara masa pandemi ini, masa COVID-19 yang sudah berlangsung lebih setahun ini membuat kita tidak bisa leluasa beribadah di gereja. Kita beribadah secara online dan kita yakin Tuhan yang Maha Hadir juga menikmati sembah sujud kita, pujian kita, penyembahan kita, walaupun beribadah lewat online. Amin. Tapi permisi tanya saudara, apakah saudara sungguh-sungguh disiplin, serius dalam beribadah online dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan? Dari beberapa kesaksian sebagian manusia pada awalnya begitu. Serius seperti hadir di gereja, pakaian rapi, tepat waktu, tidak ada gangguan-gangguan lain. Tapi lama-lama setelah berapa bulan, setelah 1 tahun, ya sudah mulai longgar ya. Bisa terlambat, bisa sambil makan, sambil minum, bisa pakaian tidur, bisa tiduran di ranjang dan macam-macam. Apakah saudara masih serius? Beberapa teman berkata kepada saya, Pak, sebenarnya beribadah online dan beribadah langsung hadir di gereja itu agak beda loh Pak. Rasanya kalau hadir di gereja itu lebih meresap, lebih serius, lebih disiplin, lebih sungguh-sungguh. Di rumah rasanya kurang mantap begitu. Lalu saya berkata, ya memang ada sedikit bedanya, tapi Tuhan itu Maha Hadir, bisa menikmati ibadah kita, sembah sujud kita juga. Ada seorang pendeta yang memberikan ilustrasi demikian. Kalau ibadah online itu ibarat melihat api unggun di dalam TV. Kita melihat apinya, tapi kita tidak merasakan kehangatan itu. Sedangkan beribadah langsung di gereja, kita melihat api unggun itu, kita merasakan kehangatannya, dan kita langsung menikmatinya. Itu bedanya, saya kira ilustrasi pendeta itu ada benarnya, bukan? Sebab itu saudaraku doakan agar minggu depan ketika kita reopen, IGNC akan reopen, membuka lagi ibadah minggu pagi jam 11. Dan kita akan bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, mengalahkan dunia, mengalahkan segala kuasa manusia, dan memberi kita juga kemenangan, jaminan hidup yang kekal. Doakan supaya semua persiapan yang dilakukan oleh majelis dan aktivis bisa berjalan dengan baik, dan semua kita yang hadir sungguh-sungguh diberikan kesehatan yang prima oleh Tuhan. Yakin kita gak sakit,
Dan kita sungguh-sungguh menjaga rambu-rambu kesehatan. Dan bersama-sama kita dengan sukacita, dengan sehati, dengan kompak, dengan penuh cinta kasih, dengan semangat saling mengasihi, saling menasihati dan saling menguatkan. Kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita bersorak-sorai meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Kita umumkan kepada dunia bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat, satu-satunya raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, anak domba Allah yang sudah menang. Amin. Saudaraku, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kebebasan untuk beribadah di rumah Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, untuk bertumbuh bersama-sama dalam iman, pengetahuan dan kerohanian kita. Pakailah anugerah dan kesempatan Tuhan itu baik-baik. Jangan sia-siakan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tertentu yang menentang kekristenan, yang melawan ajaran Tuhan Yesus, mereka sangat-sangat sulit bisa beribadah bersama di gereja Tuhan. Sebab itu bersyukurlah dan pakailah kesempatan yang ada. Jangan sampai menyesal ketika kesempatan itu ditutup oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, rajakanlah Yesus Kristus artinya hidup melayani Yesus Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 16 berkata, dia adalah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Nah, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan atau Tuhan, maka kita adalah hamba-hambanya. Dia sang Tuhan, kita adalah hamba yang seharusnya melayani sang Tuhan. Jadi Tuhan Yesus layak dan pantas menerima segala pelayanan kita, orang-orang yang sudah ditebus olehnya. Saudaraku, melayani Tuhan Yesus bukan saja dalam konteks bergereja, tapi juga dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam sekolah, di masyarakat luas, di mana saja Tuhan menempatkan kita, harusnya kita melayani Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus, dengan melayani sesama kita, dengan penuh cinta kasih, dengan baik dan dengan setia. Maka Bapa akan dimuliakan dan Tuhan Yesus akan ditinggikan. Mungkin sekali saudara berkata, Pak, itu sulit sekali. Harus melayani Tuhan dengan melayani sesama di mana saja Tuhan tempatkan. Wah, kalau melayani hanya di gereja saja sih kelihatannya lebih gampang karena kebanyakan orang-orang di gereja sudah percaya dan mengerti firman Tuhan. Tapi bila dalam bisnis dan di masyarakat, wow, itu pasti sangat sulit dan lebih sulit, bukan? Bukankah ajaran dunia berkata kalau mau sukses, khususnya di dunia politik dan di dunia bisnis, haruslah kita menanggalkan semua etika dan moral di rumah kita. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa iman di dalam bisnis dan politik. Artinya kita harus siap mengikuti falsafah hidup orang dunia. Pola hidup dan tingkah laku hidup orang dunia. Misalnya mematikan pesaing kita, menyikut dan menyikat orang lain, dan berani bermain kotor. Siapa yang cerdik dan licik dia akan bertahan. Saudara, Alkitab mengajarkan kita jangan ikuti ajaran dunia. Jangan ikuti falsafah dunia dan cara orang dunia. Tapi berubahlah dalam pikiranmu. Ikutilah nasihat firman Tuhan. Mereka yang melayani dengan cinta kasih Kristus, melayani dengan baik, dengan benar, dengan setia, pasti akan berhasil, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan dia akan sukses di mata manusia dan di mata Allah. Saya teringat dengan seorang teman saya, seorang businessman di Indonesia. Dia pernah bersaksi, ngobrol-ngobrol, beberapa tahun yang lalu dia katakan suatu kali seorang pejabat yang dia kenal, teman baik dia, menawarkan sebuah proyek yang cukup besar, proyek bisnis. Puluhan miliar, waktu itu puluhan miliar sangat-sangat besar. Tapi pejabat itu minta komisi bagiannya, cukup besar juga ya.
Biasa di Indonesia pejabat-pejabat melakukan hal itu. Tapi juga pejabat itu selain minta uang, dia juga minta dicarikan wanita panggilan. Ya, wanita yang bisa dibeli, kalau bisa yang masih perawan, yang putih, yang cantik, yang bersuku Tionghoa. Nah, teman saya itu adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang melayani Tuhan, yang setia memuji, beribadah, dan menyembah Tuhan. Dia bilang sama wakil direkturnya, ini sangat sulit, saya tidak bisa lakukan. Ini melanggar etika saya. Ini melanggar moral iman Kristen saya. Saya tidak bisa lakukan ini. Kita harus cari cara menolaknya secara halus. Lalu wakil direkturnya mengatakan, kalau Bapak tidak bisa lakukan, serahkan kepada saya. Saya bisa lakukan, jangan khawatir Pak. Bagi saya kalau bisnis mau berhasil, kata wakil dia, iman dan moral jangan digabung-gabung. Agama dan bisnis jangan digabung-gabung. Agama dan iman ditinggal di rumah, ditinggal di gereja. Kalau dalam bisnis jangan bawa-bawa itu. Padahal wakilnya juga mengaku seorang Kristen. Jadi ada perbedaan falsafah. Lalu teman saya mengatakan, bagimu iman dan moral terpisah, bagiku tidak. Bagimu agama dan bisnis terpisah, bagiku tidak. Itu satu kesatuan. Sebab saya memulai bisnis ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberkati sampai hari ini. Dan kita sudah cukup besar. Saya tidak mau mengotori usaha ini, bisnis ini dengan praktek-praktek yang berdosa, yang melawan firman Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan tidak memberi kita proyek yang besar ini, dia akan memberikan proyek-proyek lain yang mungkin lebih kecil. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan mencukupi semua kebutuhan kita, bahkan dia akan memberkati dengan berlimpah. Dia katakan gak berapa lama kemudian, mungkin sebulan lebih kemudian, Tuhan mengirimkan proyek-proyek lain yang lebih kecil. Tapi bukan satu, beberapa dan setelah ditotal jumlahnya lebih besar dari proyek yang ditawarkan oleh pejabat itu. Proyek dosa, proyek kotor itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Ini sebuah kesaksian yang baik. Saudara, saya teringat beberapa tahun lalu Pak Harili, salah satu majelis kita pernah bersaksi di PRT. Dia katakan dia pulang ke Indonesia bersama istrinya Ci Silvi. Dan ada seorang temannya yang sudah lama gak ketemu, puluhan tahun dan mereka pengen ketemu. Lalu mereka merencanakan mengunjungi teman itu. Sebab teman itu lagi sakit keras. Parkinson, badannya kurus kering dan sungguh-sungguh sudah sakit parah. Ketika Pak Hari dan Ci Silvi datang ke rumahnya, temannya itu diberitahu bahwa ada tamu. Dan dari luar Pak Hari mendengar temannya itu berteriak, Yesus datang, Yesus datang. Dia agak kaget, kenapa dia berteriak demikian? Dan setelah keluar, kemudian temannya itu baru mengatakan bahwa dia berdoa. Dan dia sangat sakit waktu itu, minta Tuhan Yesus menolong dia. Obatnya sudah habis dan dia tidak punya uang untuk bisa membeli obat. Nah uniknya sebelum Pak Hari datang bersama Ci Silvi, mereka digerakkan oleh Tuhan untuk mengunjungi temannya dan juga mempersiapkan sejumlah uang untuk temannya. Jadi bisa klop. Dan ketika dikatakan ada tamu datang, temannya itu diberi visi seolah-olah Tuhan yang datang. Tuhan Yesus datang menolong dia, menjawab doanya. Ini adalah sebuah contoh kesaksian yang sangat baik bukan saudara? Bahwa kehadiran orang Kristen untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama dengan cinta kasih, melayani dengan baik, dengan benar dan menjadi berkat yang nyata, itu mencerminkan kehadiran Tuhan Yesus. Itu merefleksikan kehadiran Tuhan Yesus yang nyata untuk menolong orang lain di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan. Bukankah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Bahwa kita semua orang yang percaya adalah cerminan Tuhan Yesus. Refleksi dari Tuhan Yesus. Permisi tanya, ketika orang bertemu dengan saudara,
Kira-kira orang melihat cerminan Tuhan Yesus yang penuh kasih atau cerminan monster dunia yang sadis, yang kejam, yang jahat, yang keras, yang menakutkan. Sehingga membuat orang-orang pergi, lari, takut dengan saudara. Atau orang-orang justru ingin dekat dengan saudara sebab saudara membawa berkat, membawa sukacita, membawa kekuatan, membawa penghiburan, melayani sesama manusia dengan cinta kasih Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan baik dan setia. Mari saudaraku yang kekasih, kita menghargai dan memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama. Dengan baik, dengan setia, dengan penuh cinta kasih. Saya berdoa dan berharap kelak ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, entahkah kita meninggal dunia atau Tuhan Yesus datang kembali, kita semua disambut oleh Tuhan Yesus dengan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan pesta perjamuan anak domba, kebahagiaan kerajaan sorga yang selama-lamanya. Rindukah saudara disambut oleh Tuhan dengan perkataan yang sedemikian? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan. Tolonglah kami semasih nafas di kandung badan. Kami mau setia beribadah, memuji, menyembah, bersorak-sorai, memproklamirkan nama-Mu dan kuasa-Mu dan karya-Mu sebagai juru selamat kami. Dan kami diberi kesempatan anugerah dan berkat Tuhan, tolong kami boleh melayani Tuhan dengan melayani sesama, dengan penuh cinta kasih, dengan baik, dengan benar, dengan setia, dengan kelemah lembutan, kerendahan hati, seperti Engkau, ya Tuhan. Tolong kami semakin melayani, semakin rendah hati, semakin melayani, semakin setia. Semakin melayani, semakin kecil di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudaraku, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani
sungguh. Mari ambil tekad yang baru. Bagi yang belum melayani Tuhan, melayanilah selagi diberikan kesempatan. Bagi saudara yang sudah melayani, mari kita lebih sungguh, lebih serius, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama manusia. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesempatan untuk terus bisa setia beribadah menjadi saksinya dan setia melayani Tuhan dengan melayani sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang menerima berkat Tuhan lewat hidup saudara. Tuhan menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, hanya satu pengumuman singkat. Minggu depan, gereja akan reopen dalam ibadah minggu pagi jam 11. Mari kita doakan proses ini, persiapan-persiapan, dan semua jemaat Tuhan, aktivis majelis, boleh kembali bersama-sama melayani Tuhan, beribadah bersama-sama, dengan sukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di Minggu Paskah. Pengumuman lainnya nanti silakan saudara lihat di WhatsApp saudara masing-masing. Nah, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Kita akan bernyanyi untuk yang ulang tahun. Entahkah saudara sendirian di rumah atau bersama dengan keluarga yang ulang tahun di bulan Maret. Kita akan nyanyi untuk saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita nyanyi Happy Birthday untuk kawan-kawan di bulan Maret dan kemudian panjang umur, ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Semuanya berkata, selamat ulang tahun kawan-kawan. Happy birthday to you. Panjang umurnya, Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kami ingin berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret. Kami berdoa untuk Rudy Lim, Yohana Suhartin, Jimmy Ang, Lafidi Vinci, Barita Tobing, Anderson Hosana, Andrew Kurniawan, Lia Subagio, Jane Yip, Ko Aguan, Henrik Cherdi, Lily Cheng, Yosua Yoga Suara, Joanna Tan, Jenny Lek, Hari Lee, Linda Chen, Sandy Marcella Tan, Virginia Hosana, dan Esther Francis. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka satu persatu di dalam tangan-Mu, dan kalau ada yang lain yang tidak disebutkan di sini, yang tidak ada namanya, yang berulang tahun bulan Maret, ya Tuhan,
kami menyerahkan mereka juga di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkatilah dengan kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan berilah panjang umur, berilah sukacita, kekuatan baru, dan berkat-berkat lainnya. Karunia-karunia yang dibutuhkan, khususnya bagi yang sekolah. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu. Dan biarlah hidup anak-anak-Mu menjadi saksi-saksi bagi-Mu. Berdoa, bersyukur, dan memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Happy birthday saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara.